Ini dia laptop terbaik buat kerja di bawah 10 juta di pertengahan tahun 2025. Yo guys, Ragadget bersama Rahkisna sini, dan kali ini kita kembali akan membahas rekomendasi laptop spesifik buat kebutuhan kerja yang harganya gak sampai 10 juta. Dan seperti biasa juga kita akan langsung memberikan 5 rekomendasi sekaligus, dan nanti kalau nggak salah sih dari bocoran di sini ya, laptopnya itu akan dimulai atau harga termurahnya di 5 jutaan. So nanti akan ada tuh laptop yang 5 jutaan, 6 jutaan, 7 juta, 9 juta, 8 juta. Intinya bisa disesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Sehingga seperti biasa juga ya, kalian bisa cek aja list 5 laptop tadi di YouTube Shopping, harusnya di pojok kiri atau pojok kanan, atau lewat chapter juga boleh. Intinya kalian bisa cari aja mana laptop yang sesuai dengan budget dan kebutuhan dari kalian. Kalau kalian mau rekomendasi laptop menarik seperti ini, silahkan subscribe di Rahgadget karena kita akan ngebahas banyak rekomendasi menarik, terutama seputar laptop dan juga tablet. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop terbaik untuk kerja di bawah 10 juta yang pertama adalah Tecno Megabook K16s. Tecno, brand yang udah terkenal banget dengan cara dia merusak harga pasar di HP, baru kali ini juga mau icip-icip pasar laptop di Indonesia. Dan meskipun dia baru icip-icip aja ya guys ya, dia udah berhasil membuat brand-brand yang udah lama bermain di segmen ini mulai ketar-ketir. Pasalnya di harga 5,8 jutaan aja dia udah bisa ngasih laptop dengan layar yang mega. Sesuai lah ya dengan namanya. 16 inch IPS Full HD Plus dengan color gamut 75% sRGB dan tingkat kecerahan yang tergolong tinggi 406 nits. Otomatis layar lega dengan akurasi warna oke plus terang bikin pengalaman kerja sehari-hari akan lebih nyaman. Mau kerja di outdoor pun nggak perlu khawatir layarnya jadi gelap ya. Udah terang nih bos, seterang masa depan. Kombinasi speknya juga nggak kalah terang. CPU-nya memakai AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Spek kayak gini tuh udah bisa diandalkan buat kerja harian, baik itu bikin laporan di Excel, ngebut bikin presentasi di Canva, atau ngeprong chat di ChatGPT biar kelihatan makin produktif. Mau dipakai editing dan gaming ringan pun sebenarnya udah gas banget ya. Game kayak Valorant, GTA 5, atau Genshin sudah bisa dimainkan dengan lancar di laptop ini. Imbas dari layar jumbonya ini, bobot dari K16s juga tergolong jumbo. 1,76 kg dengan tebal 1,77 cm. Nah, tapi efek positifnya adalah baterainya juga bisa lebih jumbo. 70 Wh yang bisa dipakai untuk kerja hingga 10 jam nonstop. Atau kalau mau bisa juga tuh nonton film 20 jam nonstop. Tapi emang ada ya orang yang nonton film 20 jam nonstop lagi. Soal upgrade sendiri ada satu slot RAM kosong dan SSD-nya bisa diganti. Terakhir, portnya udah lengkap. Laptop terbaik untuk kerja di bawah 10 juta yang kedua adalah Advan WorkPlus Heritage. Laptop yang baru banget dirilis pada bulan Mei kemarin ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik di harga 6 jutaan, terutama kalau kalian punya kebutuhan yang bisa dikatakan nyari laptop untuk kerja. Alasan utamanya ya karena performanya kenceng. AMD Ryzen 5 7535HS dengan RAM 16GB DDR5 4800 MHz, SSD 512GB M.2 NVMe, dan grafisnya juga udah cukup kenceng. AMD Radeon 660M. Kombinasi speknya ini tentunya udah nyaman banget dan udah bisa banget buat mulai ngedit-ngedit di Premiere Pro dengan resolusi video di Full HD. Bahkan 4K pun udah bisa sebenarnya, meskipun ya pasti masih ada nge-lag-nya juga. Ngedit CapCut apalagi guys, ini udah pasti lancar dan ya udah bisa lah. Bahkan kamu bisa main game yang cukup berat kalau lagi pengen refreshing. Contoh gamenya kayak GTA 5, Shadow of Tomb Raider, atau bahkan Far Cry 5
udah bisa dimainkan di laptop ini. Tapi ingat ya, jangan lupa kerja. Jangan main game aja kamu. Oke. Advanced Work Plus Heritage ini dibekali dengan layar 14 inch IPS Full HD dengan color gamut di 63% sRGB. Layar yang udah nyaman buat kebutuhan harian, tapi memang belum oke buat editing profesional. Lah, tapi kan bang, saya kan kerjaannya editor profesional. Ya, tapi lihat harganya juga pak, 6 jutaan ini ya. Kalau mau layar bagus ya semangat kerja ya, nabung lagi. Solusinya ya bisa nabung lagi 1 juta buat beli monitor yang 100% sRGB. Ya mau nggak mau guys. Soal ergonomis, berat laptop ini di 1,55 kg dengan tebal 1,9 cm. Baterainya awet, 60 Wh yang bisa tahan sekitar 8 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop terbaik untuk kerja di bawah 10 juta selanjutnya adalah Axio Hype 7 AMD X8. Ini adalah laptop yang lagi rame peminatnya di harga 7 jutaan. Ya gimana enggak guys, dengan harga di 7 jutaan, kalau beli di Shopee ya, dengan voucher tentunya, kita udah bisa mendapatkan spesifikasi yang tergolong menggiurkan. CPU-nya sudah pakai AMD Ryzen 7 6800H dengan AMD Radeon 680M, RAM 16GB DDR5 4800 MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Spek yang mirip-mirip laptop gaming minus nggak ada diskrit grafisnya aja. Otomatis performanya ini udah mumpuni banget buat kegiatan produktif harianmu. Mau itu bikin PPT, buka 30 tabs Chrome sambil dengerin curhatan klien, atau merangkap jadi editor pun udah bisa. Main game bisa nggak bang? Game kayak Far Cry 5, Shadow of Tomb Raider, atau Cyberpunk udah bisa dimainkan ya dengan lancar di laptop ini. Dengan lancar ya pak, bukan berarti bisa main game rata kanan FPS 100 itu, bukan ya, oke? Dengan lancar aja nih. Oke. Ngomongin soal layar, Axio Hype 7 AMD X8 membawa layar 14 inch IPS Full HD Plus dengan 63% sRGB. Sebuah layar yang udah nyaman buat kegiatan dan aktivitas harian, tapi lagi-lagi dia belum oke buat editing profesional ya, karena emang belum 100% sRGB. Ya nggak masalah nggak sih, kan kalian kebutuhannya kerja kantoran. Oh iya, kan merangkap jadi editor juga ya. Yang penting, bobotnya ini ringan di 1,34 kg dengan tebal 1,73 cm. Baterainya 50 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian, ya bikin laptop ini jadi lumayan enak buat dibawa ke mana-mana. Portnya juga lengkap dan ada satu slot SSD yang bisa kalian pakai kalau mau upgrade storage-nya di kemudian hari. Laptop terbaik untuk kerja di bawah 10 juta berikutnya adalah Acer Aspire Lite AL1452M. Kalau kamu lagi nyari laptop kerja yang desainnya kalem, bobotnya juga tergolong ringan dan tipis, tapi secara performa tergolong gahar, ini adalah salah satu pilihan yang wajib kamu pertimbangkan. CPU-nya udah pakai Intel Core i5 1334U, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz dual channel, SSD-nya 512GB M.2 NVMe, dan grafisnya udah pakai Intel Iris Xe grafis. Ini adalah spek yang juga tergolong oke buat kamu yang punya banyak banget aktivitas produktif. Mau itu buka Excel, ngerjain dokumen di Word, sambil dengerin Spotify pun ya semuanya masih bisa berjalan dengan mulus. Gak cuma tugas, laptop ini juga aman buat ngedesain di Canva. Bahkan buat ngedit video Full HD di Premiere Pro udah bisa juga. Tapi ingat ya, ini adalah grafis Intel Iris Xe, yang mana memang bukan dikhususkan buat gaming-gaming berat. So pastikan jangan terlalu rata kanan ya, gamenya yang bener aja, nanti meledak. Oke. Soal layar, laptop ini memiliki layar berukuran 14 inch IPS Full HD Plus dengan 63% sRGB. Buat kerja kantoran, browsing, nonton Netflix itu tentunya udah tergolong nyaman ya. Tapi kalau lo butuh akurasi warna buat kerjaan desain yang presisi, sebaiknya ya perlu colok monitor yang eksternal yang udah 100% sRGB. Nah, yang menarik adalah secara ergonomis laptop ini punya bobot yang cukup ringan di 1,5 kg dengan ketebalan di berapa tuh? Nah, nyontek. 1,69 cm. Soalnya nggak kayak kalian, gue nggak bisa lihat yang di sini atau di sini tuh, yang biasanya ada info tebal-tebalnya itu. Ya kok jadi curhat ya.
Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya tinggi dan tergolong males kalau bawa laptop berat ke mana-mana. Ditambah baterainya juga, ini udah tergolong awet ya, dengan kapasitas 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 9 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap, plus upgrade-nya juga udah fleksibel. Ada RAM yang bisa diganti dan SSD-nya bisa di-upgrade. Laptop terbaik untuk kerja di bawah 10 jutaan yang terakhir adalah Asus VivoBook S14 OLED M5406NA. Satu-satunya laptop di list kali ini yang sudah pakai layar OLED dengan 100% DCI Fitri. Gak cuma itu, secara performa dia juga tentunya nggak kalah kencang. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7535HS, RAM-nya 16GB LPDDR5X 6800 MHz onboard, dan SSD-nya 512GB NVMe Gen 4, serta untuk grafis sendiri dia pakai AMD Radeon Graphics. Secara performa udah lebih dari cukup buat kerja kantoran, ngedesain di Canva, atau bahkan editing video Full HD. Main game pun bisa, kayak Genshin atau Shadow of Tomb Raider. Tapi lagi-lagi ingat ya, ini bukan laptop gaming, jadi jangan dipaksa settingan rata kanan gitu ya. Jangan ya dek ya. Oke. Nah, yang bikin laptop ini beda banget adalah layarnya. Pakai OLED 2,8K secara resolusi dengan rasio 16:10, 100% DCI Fitri yang udah terang banget juga ya, kecerahannya di 600 nits, dan ada sertifikasi Pantone Validated, serta VESA HDR True Black 600. Gampangannya ya, layar laptop ini udah menghasilkan warna yang cerah, tajam, dan kontrasnya udah mantap jiwa. Cerah banget kayak masa depan kalau kita kerjanya rajin ya. Kerja, ayo kerja. Oke. Laptop ini juga paling ringan di antara semuanya, cuma 1,3 kg dengan tebal 1,59 cm. Jadi buat kamu yang sering kerja mobile, sering berpindah-pindah tempat kerjanya, tentu dengan bobot seperti ini akan jauh lebih memudahkan. Baterainya gede, 75 Wh yang bisa tahan sampai 11 jam pemakaian ringan. Yo guys, itu dia laptop terbaik buat kerja yang harganya nggak sampai 10 juta. Ini adalah rekomendasi yang bisa kamu pertimbangkan ya, tadi untuk pertengahan 2025. Jadi sampai bulan Juni, Juli, Agustus di 2025. Dan seperti yang gue bilang di awal, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di YouTube Shopping di pojok kiri, kalau nggak salah ya, pojok kiri kalian. Itu udah ada list lengkapnya beserta dengan harga terupdate-nya. Dan kalau kalian mau cek apakah ada voucher atau harga khusus ketika kalian beli di YouTube Shopping, bisa kalian klik aja link di sini. Harusnya sih akan lebih murah lagi ya guys ya, dibanding yang muncul di video atau di HP kalian sekarang, di aplikasinya YouTube. Jadi ya klik aja dulu, siapa tahu dapat diskon. Dan buat kalian yang punya pertanyaan, kritik, masukan, atau apapun itu, silahkan drop aja di kolom komentar. Terima kasih buat sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Subscribe kalau mau dapat rekomendasi lagi.